Hai, salam Taruna. Hai kalian, udah pada subscribe belum? Jangan lupa subscribe ya di channel Adipati 4 Channel. Mantap. Mantap. Hari ini kita akan membahas jurusan apa saja yang ada di Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTD STTD, dan jurusan SMA apa saja yang bisa masuk di PTD STTD. Sebelum kita membahas jurusan apa saja yang ada di PTD STTD, tidak ada salahnya kita bahas dulu sejarah singkat berdirinya PTD STTD. Awal berdiri sekolah ini bernama Akademi Lalu Lintas atau ALL pada tanggal 8 September 1951, dan pada tahun 1964 ALL tidak dioperasikan lagi atau tidak melakukan kegiatan pendidikan lagi dengan alasan tertentu. Akan tetapi, dengan adanya permasalahan dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan teknologi transportasi jalan, maka lahirlah gagasan untuk mengaktifkan kembali Akademi Lalu Lintas. Pada tanggal 5 Desember 1980 dengan nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ahli Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, atau pada masa itu yang terkenal adalah disebut BPL ALL AJR. Dan pada tahun 2000 dengan keputusan Presiden nomor 41 tahun 2000, status BPL ALL AJR ditingkatkan menjadi sekolah tinggi, yaitu dengan nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau yang disingkat STTD, di mana kedudukannya di bawah Departemen Perhubungan. Departemen Perhubungan pada waktu itu sekarang berganti nama menjadi Kementerian Perhubungan. Dan akhirnya pada tahun 2019 Sekolah Tinggi Transportasi Darat resmi menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD atau PTDI STTD berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2019. Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTD STTD adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat yang ada di Indonesia. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kegiatan pembelajar yang dilaksanakan PTD STTD antara lain adalah 1. Pembelajaran di kelas, survei lapangan, praktikum simulator, dan laboratorium. Yang kedua, kunjungan lapangan, kuliah kerja lapangan. Yang ketiga, ceramah atau kuliah umum. Yang keempat, praktek kerja lapangan. Yang kelima, seminar atau lokakarya. Yang keenam, penelitian dan pengabdian masyarakat dan kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas kompetensi lulusan PTD STTD. Kenapa ini penting? Karena biar kalian tuh tahu lulusan STTD itu apa yang didapatkan dari lulusan STTD. Yang pertama, kompetensi utama. Lulusan PTD STTD mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan permintaan dan pelayanan transportasi di bidang jalan, melakukan perencanaan transportasi, mengidentifikasi biaya operasi kendaraan atau BOK, dan menyusun tarif pentarifan, mengidentifikasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah terkait operasional jalan, melakukan manajemen operasi angkutan umum, melakukan survei dan analisis data lalu lintas, merencanakan dan mendesain prasarana lalu lintas dan angkutan umum, mengatur lalu lintas, mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan, analisis dan mengusulkan pencegahan kecelakaan, memahami karakteristik dan rekayasa kendaraan. Yang kedua, kompetensi pendukung. Lulusan PTD STTD mampu bekerja dengan menggunakan teknologi dan keterampilan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, baik secara pelayanan administrasi maupun teknis. Yang ketiga, kompetensi lain yang didapat adalah lulusan PTD STTD mampu berbahasa Inggris dan memiliki kemampuan etika profesi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Oke, situ adalah sejarah singkat dan apa saja yang kalian terima untuk lulus dari PTD STTD. Sekarang kita akan bahas jurusan atau prodi yang ada di PTD STTD. Yang pertama, D4 Transportasi Darat atau yang sering disingkat Transdar, D3 Manajemen Transportasi Jalan atau MTJ, D3 Manajemen Transportasi Perkeretaan atau MTP. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Adipati 4.
Oke, kita akan bahas satu persatu untuk jurusan yang ada di PTD STTD. Yang pertama, D4 Transportasi Darat. D4 Transportasi Darat adalah jurusan Diploma 4 yang setara dengan S1. Jurusan ini nantinya lulus menjadi ASN dengan golongan 3A. D4 Transportasi Darat terbagi menjadi dua, yaitu D4 Transportasi Darat Extension dan D4 Transportasi Darat Reguler. Di mana D4 Transportasi Darat Extension adalah jurusan yang diambil oleh para lulusan D3 MTJ dan D3 MTP atau lulusan D3 lainnya yang di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Perhubungan Darat, untuk melanjutkan studi sarjananya. Jadi biasanya lulusan D3 PTD STTD yang lulus bekerja minimal tahun sebagai ASN. Dan biasanya dilengkapi dengan surat rekomendasi dari instansi tempat pegawai tersebut bekerja. Lama pendidikan untuk D4 Transdar Extension adalah 1 tahun dengan 2 semester, di mana pada semester 2 taruna diwajibkan untuk KKL atau kuliah kerja lapangan, dan pada semester 2 diwajibkan untuk membuat skripsi sebagai tugas akhir perseorangan yang nantinya akan dipertahankan dan dipresentasikan di sidang kelulusan akhir. Sedangkan untuk D4 reguler adalah jurusan atau prodi yang diambil saat masuk menjadi taruna. Artinya saat mendaftar di PTD STTD kalian mengambil prodi D4 Transdar atau Transportasi Darat. Nah, untuk lama pendidikan di reguler ini adalah 4 tahun dengan 8 semester, di mana pada semester 6 taruna diwajibkan untuk mengikuti kuliah kerja lapangan atau KKL, dan pada semester 8 diwajibkan untuk mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil berupa laporan umum untuk tugas kelompok dan skripsi sebagai tugas akhir perseorangan yang nantinya akan dipertahankan di sidang kelulusan akhir. Syarat lulusan pendaftaran untuk D4 Transportasi Darat PTD STTD adalah yang pertama SMA atau MA jurusan IPA. Dan untuk SMK itu bisa mendaftar, yaitu SMK jurusan Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Elektro, Teknik Otomotif, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Konstruksi dan Properti. Dan jurusan yang kedua adalah D3 Manajemen Transportasi Jalan atau MTJ yang dulunya adalah D3 LLAJ. Jurusan ini nantinya saat lulus menjadi ASN adalah golongan 2C. Lama pendidikan D3 MTJ adalah 3 tahun sama dengan 6 semester, di mana pada semester 4 taruna diwajibkan untuk mengikuti program KKL atau kuliah kerja lapangan, dan pada semester 6 wajib mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan hasil akhir berupa laporan umum untuk kelompok dan KKW sebagai tugas akhir perseorangan yang nantinya akan dipresentasikan dan dipertahankan di kelulusan sidang akhir perkuliahan. Untuk syarat lulusan pendaftaran untuk masuk D3 MTJ PTD STTD yang pertama SMA atau MA jurusan IPA, dan SMK yaitu jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survei dan Pemetaan, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika, dan Teknik Ketenagalistrikan. Dan yang terakhir, jurusan yang ada di PTD STTD adalah D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian atau MTP. Jurusan ini nantinya saat lulus ASN adalah golongan 2C. Lama pendidikan di D3 MTP adalah 3 tahun sama dengan 6 semester, di mana pada semester 4 taruna diwajibkan untuk mengikuti program KKL atau kuliah kerja lapangan, dan pada semester 6 wajib mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan hasil akhir berupa laporan umum untuk kerja kelompok dan KKW atau kerta kerja wajib sebagai tugas akhir perseorangan yang nantinya akan dipresentasikan dan dipertahankan di sidang kelulusan akhir perkuliahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Adipati 4 Channel. Nah, untuk syarat lulusan pendaftar masuk D3 MTP PDT STTD, yang pertama adalah SMA atau MA jurusan IPA. Yang kedua, SMK jurusan Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika,
teknik elektronika, teknik otomotif, teknik industri, teknik mesin, teknik ketenaga listrikan, teknik geomatika dan geospasial, teknik konstruksi, dan properti. Demikianlah video untuk jurusan yang ada di PTDI SCTD. Semoga kalian suka dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam Taruna. Hai kalian, udah pada subscribe belum? Jangan lupa subscribe ya di channel Adipati Channel. Mantap. Mantap.